Nantilah. Silakan Harta Karun. Halo Kak, mau nanya. Ya, mau tanya apa? Jadi kan sekarang posisinya lagi agama Islam ya Kak. Oh, Nah, kamu Islam. oke, jadi pasangan saya Kristen nih Kak. Mhm. Oke, jadi kami mau melanjutkan ke yang lebih serius gitu kan Kak. Mau nikah, udah itu harus maunya satu iman Kak, iman Kristen gitu. Mhm. Nah, gimana sih Kak cara ngeyakinin diri sendiri gitu Kak? Untuk Oke, tahu Kak, aku nih. Kristen jawabannya gitu Kak. Hmm. Jadi begini, bagaimana caranya kamu bisa yakin bahwa Yesus itu adalah pilihan kamu? Let me tell you, apa yang menjadi tujuanmu dalam bertuhan? Itu dulu. Apa sih yang kamu cari dengan bertuhan? Apa sih yang kamu cari dengan memiliki ilah? Itu apa yang kamu cari sebenarnya? Jadi kamu harus mulai tanyakan itu pada dirimu sendiri. Apa sih yang saya cari dengan bertuhan? Pasti semua orang ingin mencari apa? Surga. Semua agama mengajarkan surga. Tetapi kamu sadar nggak? Kamu bisa nggak berharap surga dari orang yang mati dan tidak hidup? Mungkin nggak kamu mengalami surga kalau kamu mati? Maka bagaimana mungkin kamu bisa mengalami surga? Kamu harus digaransi hidup. Maka datanglah kepada Dia yang hidup. Untuk apa kamu peroleh surga tapi kamu mati? Itu yang penting. Makanya kebangkitan Yesus itu adalah puncak dari berita Injil itu. Kalau Dia sendiri dapat membangkitkan dirinya dari kematian, yang dimana kematian itu adalah kuasa yang membuat kita tidak bisa kepada surga. Maka Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kematian dan telah naik ke surga, Dia telah melakukan itu kepada dirinya sendiri. Lantas dengan alasan apa kamu ragu bahwa melalui iman kamu tidak akan beroleh hal yang sama seperti Dia? Apakah yang kamu harapkan dari orang yang mati dan membusuk? Kamu bisa berharap apa dari bangkai? Semua orang bisa ngomong Tuhan, tapi apakah dia punya otoritas membawa kepada apa yang dia ucapkan itu? Tapi Yesus Kristus sendiri berbeda. Dia telah berbicara apa hidup itu, dan Dia membuktikan bahwa Dialah hidup itu dengan bangkit dari maut. Sejak semula manusia dicipta untuk hidup, bukan untuk mati. Mati itu adalah karena dosa. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati, agar Dia bisa mengalahkan kematian itu. Dia masuk kepada kematian, agar Dia bisa memporak-porandakan kematian itu, dan keluar sebagai pemenang melalui kebangkitannya. Jadi apa yang kamu harapkan dengan bertuhan? Kalau hanya melakukan ritual saja, itu nggak berguna. Anggaplah semua agama itu sama. Anggaplah semua Tuhan itu sama. Tapi pertimbangkanlah klaim yang dimana yang lebih sesuai dengan nuranimu. Mungkinkah hal yang kamu anggap tabu di dunia ini akan kamu anggap baik di surga? Tidak. Kamu punya hati nurani. Pikirkan itu. Ya, kamu renungkanlah itu.
Yesus itu bangkit tidak dilihat 1-2 orang. Dia dilihat ratusan orang. Karena 40 hari dia menampakkan diri ke kota. Tidak ada yang menyangkali bahwa dia hidup kembali. Nothing. Dia telah hidup. Mungkinkah para rasul rela mati konyol demi dongeng? Kalau bukan karena mereka telah melihat betapa ajaibnya yang mati dan telah hidup kembali dan telah terangkat ke langit. Mungkin Rasul Paulus rela menjadi miskin. Mungkin Rasul Paulus rela menderita demi sesuatu yang tak berharga. Gak mungkin. Semua rasul itu gak ada yang matinya enak. Semuanya matinya mengenaskan. Coba pikir ke situ. Bagaimana mungkin mereka rela mati dengan cara yang demikian? Kalau bukan karena mereka telah melihat betapa ajaibnya yang mereka perjuangkan itu. Mereka tidak ragu. Sekalipun kami mati, kami tidak takut. Karena kami telah melihat Dia yang mati, tapi hidup kembali. Maka kalaupun kami mati karena Dia, kami akan hidup kembali seperti Dia. Seperti yang kami perjuangkan dan yang kami layani itu. Makanya bagi kami, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi kami orang Kristen, kami tidak pernah takut mati. Karena kematian itu adalah keuntungan bagi kami. Kalau kamu masih takut mati, tidak ada kepastian dari apa yang kamu imani itu. I'm not trying to be righteous, tapi inilah kebenaran. Apakah dengan kebenaran ini aku menjadi musuhmu? Kamu bisa buktikan gak satu orang yang seperti Yesus? Kamu bisa tunjukkan gak satu saja di dalam sejarah yang seperti dia? Kamu tidak akan pernah bisa. Itulah cara Allah itu. Itulah terang itu bercahaya. Di dalam kegelapan, lilin itu akan terang sendiri. Maka Yesus di dalam gelapnya dunia, Dia berbeda sendiri. Maka tidak ada yang seperti Dia. Karena Dia adalah terang dunia. Percayalah sama Dia. Itu aja, ya. Gitu. Kita nggak punya kuasa maksa kamu jadi Kristen. Karena percuma kamu jadi Kristen cuma KTP aja, tapi kamu tetap tidak mau percaya, tetap binasa juga kok. Tapi saya harap kamu merenungkan itu dan mendalam itu dalam hatimu, agar kamu tahu pilihanku ini adalah benar dengan menjadi Kristen. Dan ketika aku tahu pilihanku ini benar, aku akan sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Itu yang terpenting. Oke, itu ya. Oh ya Kak, satu lagi Kak. Untuk step-stepnya gimana ya Kak? Untuk cara mulai belajarnya gitu Kak? Banyak. Biar mulai percaya. Kamu bisa belajar dari YouTube, dari apologet. Kamu bisa lihat konten-konten saya juga, atau lihat video-video TikTok saya yang saya upload di YouTube. Kamu bisa tonton itu. Kamu bisa tanya-tanya siapapun apologet untuk belajar. Tapi kamu juga perlu berhikmat. Gitu loh. Kalau pacarmu Kristen, tanya-tanya sama dia. Kalau kamu memang sungguh-sungguh terpanggil untuk menjadi pengikutnya dia, berbahagialah kamu. Dan itu kelihatan. Orang yang sungguh-sungguh terpanggil dan yang tidak. Orang yang sungguh-sungguh terpanggil, itu adalah orang yang sungguh-sungguh mau belajar. Kalau kamu masih malas-malasan belajar, saya pikir kamu tidak sedang terpanggil. Tapi harapan saya kamu sedang terpanggil, agar jiwamu tidak binasa, dan agar pacarmu tidak berduka. Di dalam roh. Mungkin secara daging kalian happy-happy, tapi di dalam roh,
Sebenarnya yang satu berduka terhadap yang lain. Jangan mau disesatkan oleh dunia ini. Gitu. Jadi kamu tanya, kalau kamu memang mau serius terus satu agama begitu ya, menjadi percaya Yesus, kalian bisa dibimbing kalau memang mau nikah pranikah gitu kan, belajar ke pendeta gitu. Atau saya punya konten, kamu tonton itu tuh, karena saya kan khusus untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang gak benar tentang iman Kristen. Kalau mau pengembalaan, silakan pergi ke gereja terdekat. Apa gereja yang dekat di sana, tanyakan ke mereka. Gitu. Agar kamu dibimbing, kamu dibina. Kamu perlu di cover secara rohani. Biar kamu kuat. Karena iblis itu akan berusaha menarikmu keluar lagi. Iblis itu gak suka kamu menjadi milik Yesus. Maka kamu yang akan dianiaya. Karena dia tidak berhasil menganiaya Yesus di dalam salib dan di dalam kuburan lebih lama, maka dia hanya bisa menganiaya kita. Maka ketika Tuhan Yesus menemui Paulus, apa kata Tuhan Yesus? Mengapa engkau menganiaya aku? Padahal bukan Tuhan Yesus yang dianiaya oleh Paulus, tapi umat yang percaya Yesus. Tapi kenapa Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? 2 Timotius 2 ayat 13. Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi silakan pergi ke gereja terdekat, minta bantuan agar kamu dibimbing. Di luar dari gereja secara administrasi kamu didukung, kalau kamu memang sungguh-sungguh, kamu ikuti pelajaran-pelajaran dari Romo kah, mau dari pendeta kah, dari apa gitu. Agar kamu punya pengetahuan dan bisa bertumbuh. Gitu ya. Dan yang paling penting itu katekisasi. Kamu tentukan dulu gereja pacar kamu itu apa? Dia gereja Katolik, Kak. Nah, ya kamu ke gereja Katolik lah. Kamu minta katekumen sama Romo. Nanti kamu minta, Pak atau Romo, saya mau jadi Kristen, saya mau belajar dulu gitu. Apalagi nggak muda tuh jadi Katolik gitu. Kamu katekumen dulu gitu. Jadi pergi ke gereja Katolik di mana pacarmu berjemaat di paroki mana gitu. Nah, nanti kamu dibimbing di sana. Oke, gitu ya. Tapi mantapkan hati dulu. Oke. Terima kasih ya, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, malam. Ya. Ya, terima kasih.